Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian Sarota pada hari ini tanggal 1 Februari 2025. Kita akan memulai semua kegiatan kita hari ini dan kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik dan maha pengasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah dijaga semalam lamanya dan kami boleh tidur dengan nyenyak. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mengawali semua kegiatan kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ketika kami membacanya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan yang kita akan baca dari hari ini adalah dari Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman itu, dan lebih berbahagia kalau kita mau mempraktekkan dalam seluruh langkah hidup kita. Haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema mengikut Yesus. Dalam bahasa Toraja dikatakan unturu Yesu, mengikut Yesus. Bahasa asli untuk kata bertobat dalam Perjanjian Baru merujuk pada kata metanoia. Kata metanoia ini pertama-tama berarti berbalik arah. Lalu kemudian lebih jauh diterjemahkan dan dipahami sebagai bertobat. Dengan petunjuk ini, maka bertobat bisa berarti berbalik arah dari jalan yang menuju kepada kebinasaan
menuju kepada jalan kehidupan kekal. Pertobatan yang sungguh, yakni setelah bertobat tidak boleh lagi berbalik, bahkan menoleh sekalipun ke kehidupan yang lama. Mengikut Yesus berarti meninggalkan segala kebiasaan buruk dalam kehidupan lama dan berjalan menuju kehidupan baru. Meninggalkan kehidupan lama berarti memulai kehidupan baru, di mana semua kemunafikan dan kepalsuan di masa lalu ditinggalkan secara total. Mengikut Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai pandu yang berjalan di depan untuk melihat langit terbuka dan menyaksikan serta mengalami aktivitas surgawi. Demikianlah teks pembacaan hari ini dalam perjumpaan Filipus dan Natanael dengan Yesus. Ada sukacita besar dalam perjumpaan Filipus dan Natanael, yang kemudian tiba pada keputusan untuk menjawab ajakan Sang Juru Selamat, "Ikutlah aku." Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ketika manusia yang terhilang dari hadirat Allah ditemukan kembali. Demikianlah kedatangan Yesus ke dunia untuk mencari dan memastikan bahwa yang hilang ditemukannya kembali, dan agar sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini boleh dinikmati oleh manusia. Pertanyaan adalah, sudahkah kita memastikan diri telah ditemukan oleh Yesus? Jika yakin, maka ikutlah Yesus dengan setia. Karena hanya dengan demikian, maka kita akan melihat langit terbuka dan mengalami suasana surgawi. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami alami pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat yang baik dalam loh hati kami masing-masing, sehingga kami boleh jadikan sebagai sulu pedoman dalam seluruh langkah hidup kami, khususnya hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai semua kegiatan-kegiatan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dan membiarkan semua rencana yang kami lakukan itu boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk kami sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di berbagai bidang. Tuhan kiranya memberkati kami semua sehingga kami boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah berikan pekerjaan bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berada dalam bangku pendidikan dari tingkat TK hingga ke perguruan tinggi. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, pengetahuan sehingga boleh belajar dengan baik. Bahkan semuanya itu nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berdoa untuk kami semua yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya datang sebagai dokter yang tiada kelihatan untuk memberkati segenap usaha-usaha yang kami lakukan demi kesembuhan, sehingga semuanya itu juga menjadi nyata bagi kami bahwa Tuhan menolong dan memberkati kami dari kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini berulang tahun ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong memberkati dalam pertambahan usia
sehingga ke depannya Tuhan lebih memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani hari ini dalam berbagai aktivitasnya Tuhan, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati, biarlah di dalam negara ini kami boleh aman, boleh melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Bapa dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan yang datang berdoa berseru hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah boleh menjadi suluh pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.